Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan, mahasiswa Universitas Jambi, program studi Teknik Lingkungan. Hari ini saya akan mencoba eksperimen lapangan untuk praktikum mekanika dan fluida. Praktikum ini yaitu praktikum hidrostatika menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, sebelum melakukan praktikum, kita akan menyediakan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahan yang pertama ialah botol lurus volume 2 liter atau 1,5 liter. Di sini saya menggunakan botol bervolume 1,5 liter. Lalu kita membutuhkan paku, kira-kira ukuran diameternya 3 mm. Lalu di sini kita menggunakan stopwatch. Saya akan menggunakan handphone untuk stopwatchnya. Lalu kita membutuhkan gelas untuk menampung air nantinya untuk diukur volumenya. Lalu selanjutnya kita menggunakan penggaris atau meteran, dan juga saya menggunakan pita ukur untuk menentukan jarak dari aliran airnya nanti. Selanjutnya kita butuh selotip untuk menutup lubang pada botol. Lalu kita membutuhkan lilin dan korek api untuk memanaskan paku sehingga bisa membolongi dari botol ini tadi. Dan yang terakhir yaitu spidol. Spidol ini gunakan untuk menandai batas-batas atau lubang-lubang yang akan diukur nantinya. Oke, itulah tadi bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Langkah selanjutnya kita akan memulai membolongi botol ini dengan menggunakan paku yang sudah dipanaskan oleh lilin. Oke, langkah selanjutnya sebelum kita memulai untuk membolongi botol ini, yang pertama kita harus menandai dulu ukuran lubang-lubang atau jarak antar lubang pada botol menggunakan spidol. Di sini saya menggunakan jarak dari lubangnya ialah 5 cm. Nah, selanjutnya baru bisa dilubangi dengan menggunakan paku yang sudah dipanaskan tadi. Baik, setelah botol berhasil dilubangi, terdapat 3 lubang di sini. Langkah selanjutnya ialah untuk menutup lubang ini dengan menggunakan selotip. Selotip yang digunakan seperti ini atau selotip yang seperti ini yang memudahkan ketika membuka lubang ini nanti untuk pada saat simulasi praktikum. Baiklah, tadi setelah kita melubangi botol tadi dengan paku yang panas, lalu diberikan selotip. Nah, setelah itu diisi dengan air dan diletakkan di atas meja atau kursi yang memiliki ketinggian tertentu. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengukur ketinggian muka air. Ketinggian muka air diukur dari ketinggian yang ada pada botol sampai ke permukaan lantai, dan juga ketinggian lubang atau ketinggian setiap lubang ke lantai. Nah, setelah itu ukur diameter botol. Nah, kita akan menggunakan pita ukur ini untuk mengukur ketinggian lubang dan permukaan ke lantai. Pertama kita akan mengukur ketinggian permukaan air menuju lantai. Ketinggian yang didapati yaitu 70 cm. Setelah itu kita menggunakan spidol untuk menggarisi permukaan tadi, permukaan awal. Nah, untuk ketinggian permukaan air menuju lantai itu dinamakan dengan Z1A. Lalu kita mengukur ketinggian setiap lubang menuju permukaan lantai. Didapati 66 cm atau 65 cm. Nah, itu nanti akan dicatat di dalam tabel yang telah kita persiapkan. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengukur diameter botol. Baik, untuk langkah selanjutnya kita harus menyiapkan gelas penampung yang menampung air nanti setelah dibuka tutup dari lubangnya.
Yang kedua, menyiapkan stopwatch. Saya akan menggunakan stopwatch pada handphone. Lalu menyiapkan alat ukur untuk mengukur jarak dari lubang dan keluarnya air mencapai dari lantai yang sudah disiapkan untuk gelas penampung tadi. Lalu kita akan mulai dengan buka tutup botolnya agar aliran air dapat berjalan dengan baik. Lalu akan dimulai dengan membuka selotip pada lubang. Lalu catatlah waktu air keluar selama beberapa detik. Nanti saya akan menggunakan selang waktu setiap 5 detik untuk ditutup kembali lubang agar air tadi bisa berhenti. Lalu bisa diukur jarak jauh air keluar menggunakan pita ini tadi. Lalu akan dihitung kembali ketinggian muka air pada botol. Nanti setelah airnya kurang 5 detik, seberapa banyak air yang keluar akan diukur lagi dan ditandai menggunakan spidol. Setelah itu lakukan percobaan ini selama 3 kali pada setiap lubang dan akan dicatat pada tabel yang telah disediakan. Baiklah, kita akan memulai percobaan 1, yaitu lubang yang paling bawah. Kita akan mulai membuka sekaligus menghidupkan stopwatchnya. Oke, kita mulai. Oke, sudah 5 detik. Kita tutup kembali lubangnya. Nah, didapati jarak pada aliran air tadi di posisi di sini, dan kita akan mengukur jarak dari air jauh dari permukaan atau dari lubang tadi. Setelah itu kita juga melihat berapa banyak air yang telah keluar tadi dan ditandai dengan spidol. Lalu dapat diukur menggunakan pita berapa banyak air yang keluar. Langkah ini diulangi dari lubang 1 sebanyak 3 kali, lubang 2 sebanyak 3 kali percobaan, dan lubang 3 sebanyak 3 kali percobaan. Jangan lupa untuk mengukur volume pada air pada setiap percobaan dan setiap lubang. Setelah lubang 1 dikerjakan selama 3 kali percobaan, lalu air diisi ulang kembali sampai ke batas permukaan awal tadi, sehingga praktikum dapat diulang lagi pada lubang kedua dan lubang ketiga. Slide berikut ini adalah contoh dari pengurangan dari air permukaan pada botol tadi, sehingga dapat digaris atau ditandai menggunakan spidol sehingga bisa diukur. Nah, baik, untuk hasil percobaan tadi bisa diletakkan pada tabel seperti ini. Ada Z1A, Z2, ada D1, D2, Z1B, waktu, lalu ada volume, jarak, dan ada bagian lubang 1, percobaan 1 sampai 3, lubang 2, dan lubang 3. Baiklah, terima kasih. Ini saja yang dapat saya simulasikan dalam percobaan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.